Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idu Bagus Made Mahendra Wisma dengan NIM 19026 12214, dokter muda, Departemen Anestesi dan Setiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, pada bertempat di Rumah Sakit Sanglah, yang akan membawakan presentasi yang berjudul BLS and ACLS for COVID-19 pada pasien. Baik, next. Baik, bantuan hidup dasar merupakan suatu cara bagi tenaga medis, yaitu langkah awal konkret suatu langkah pada tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk bantuan hidup dasar tersebut. Kita pada masa pandemi ini yang dilatar belakangi pada masa pandemi ini perlu melakukan observasi lebih lanjut dan kita mawas diri, baik untuk kita dan baik untuk orang yang kita tolong maupun pasien yang kita tolong. Nah, baik, bantuan hidup dasar dan lanjut pada pasien terduga atau terkonfirmasi COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan algoritma dari American Heart Association. Nah, di mana membantu pada pasien ini perlu, dan bagaimana topik kita membantu hidup dasar ini mampu memberikan suatu bermanfaat bagi pasien tersebut agar pasien yang kita tolong cepat pulih dan sadar. Baik, next. Baik, prinsip umum. Baik, prinsip umum perlu kita mengetahui prinsip-prinsip pada saat menolong pasien bantuan hidup dasar tersebut. Yang pertama, kurangi paparan terhadap penolong. Yang pertama, gunakan alat pelindung diri dengan lengkap sebelum memasuki ruangan atau tempat kejadian. Yang kedua, batasi jumlah personel. Yang ketiga, pertimbangkan penggunaan alat RJP mekanik pada pasien dewasa dan dewasa muda yang memenuhi kriteria tinggi dan berat badan. Yang keempat, communication atau komunikasi status COVID-19 ke setiap penolong baru. Yaitu pertimbangan kelayakan untuk resusitasi. Yang pertama, tetapkan tujuan perawatan. Yang kedua, sesuaikan panduan untuk membantu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan faktor risiko pasien terkait kemungkinan untuk bertahan hidup. Prinsip umum, prioritaskan strategi dan ventilasi dengan risiko aerosolisasi rendah. Nah, di sini kita harus prioritaskan strategi kita untuk oksigenasi dan ventilasi pada pasien bantuan hidup dasar. Yang kita perlu lakukan langkah-langkah prinsip umum ini harus dipahami. Baik, yang pertama dilakukan gunakan penyaringan HEPA bila ada untuk seluruh ventilasi. Yang kedua, intubasi. Intubasi di awal menggunakan pipa endotrakeal dengan cup bila memungkinkan pakai pipa endotrakeal dengan cup bila memungkinkan, ya. Selanjutnya, yang ketiga, tugaskan intubator dengan kemungkinan terbesar untuk berhasil intubasi dalam percobaan pertama. Hentikan kompresi dada untuk intubasi.
Yang kelima, pertimbangkan penggunaan video laryngeoscopy bila ada. Yang keenam, sebelum intubasi, gunakan mark, depis atau T-pis atau neonatus dengan penyaringan HEPA dan penyekat kedap udara. Yang ketujuh, untuk dewasa, pertimbangkan oksigenasi pasif dengan non-reacting phase mask sebagai alternatif back mask depis untuk durasi pendek. Jika intubasi harus ditunda, pertimbangkan supraglottic airway-nya. Yang 9, minimalisir diskoneksi sirkuit tertutup. Nah, ini harus diperhatikan ya. Baik, next. Baik, algoritma bantuan hidup dasar pada kasus COVID pada henti jantung. Baik, kita perhatikan pada henti jantung terlebih dahulu. Kasus henti jantung untuk pasien terduga COVID-19, yang pertama, amankan lingkungan, gunakan APD lengkap, batasi personil, dan batasi personil. Korban tidak merespon, panggil korban, aktifkan sistem respon gawat darurat, persiapkan AED dan peralatan emergensi, atau panggil bantuan untuk menyiapkan AED atau peralatan emergensi. Dan monitoring pasien hingga tim emergensi tiba, lihat apakah pasien tidak bernapas atau diperiksa nadi secara simultan dalam 10 detik, pastikan apakah nadi benar-benar teraba. Nah, berikan bantuan menggunakan Baxma depis dengan filter pada pasien. Selanjutnya, satu, dan berikan bantuan napas menggunakan Baxfix depis dan filter. Yang kedua, bantuan napas tiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 napas per menit. Aktifkan sistem respon serta emergensi pada pasien. Dan setelah dilakukan 2 menit, lanjutkan bantuan napas periksa nadi seperti 2 menit jika nadi tak teraba atau mulai lakukan RPJP lanjutan. Atau lanjutkan ke kotak pada jika terdapat kemungkinan overdosis opioid, berikan naloxone atau sesuai protokol kesehatan tersebut. Baik. Next. RJP mulai siklus 30 kompresi dan 2 bantuan napas menggunakan Baxma depis dengan filter atau pastikan sel rapat. Atau kompresi kontinu dengan oksigenasi pasif menggunakan Baxma, gunakan AED segera setelah alat tersedia. AED tiba, analisis irama atau shock table. Yang dilakukan adalah berikan shock lanjut RJP segera hingga 2 menit sampai disarankan oleh AED untuk kembali melakukan analisis irama, lanjutkan hingga tim bantuan hidup lanjut mengambil alih atau korban mulai bergerak. Baik, selanjutnya di sini algoritma bantuan hidup jantung atau hidup dari jantung pada kasus henti jantung untuk pasien terduga atau terkonfirmasi COVID-19 jika dicurigai COVID-19. Baik, tetap kita melakukan protokol kesehatan, batasi personil, tim resusitasi, pertimbangkan kelayanan resusitasi. Ingat, melakukan RJP lanjutan, kita melakukan istilahnya prinsip umum yang kita pelajari tadi. Mulai RJP, berikan oksigen, batasi air resusitasi, pasang monitor defibrilator, persiapkan intubasi. Baik, irama shock table, terapkan prioritasi intubasi atau lanjutkan henti komplikasi dada saat intubasi. Jika intubasi ditunda, pertimbangkan supratondet airway atau BAMAX depis dengan filter and rapat. Hubungkan dengan ventilator yang memiliki filter yang memungkinkan. Selanjutnya dilakukan RJP 2 menit, akses infus line epinephrine tiap 3-5 menit. Pertimbangkan alat
Baik, selanjutnya melakukan irama shock table dan melanjutkan RJP 2 menit, diberikan epinefrin 3-5 menit, pertimbangkan alat kompresi, mekanik, dan irama shock table nanti dilihat. Dan selanjutnya dilakukan RJP 2 menit atau diberikan amidorin atau lidocain, atasi penyebab reversibel tersebut. Bila tanda keluhan masih terlihat, dilanjutkan pada langkah 10 dan 11. Pada algoritma bantuan hidup dasar kasus henti jantung pada anak, sini kita harus memperhatikan, amankan lingkungan, gunakan alat pelindung diri karena kita tetap memperhatikan pada anak tersebut, kita takutkan OTG tersebut, orang tanpa gejala tersebut. Yang pertama, dilakukan pemeriksaan pada korban, tidak korban merespon atau tidak, panggil korban, dan suruh warga sekitar melakukan aktifkan bantuan atau menelpon ambulan. Aktifkan sistem respon gawat darurat. Selanjutnya, aktifkan sistem respon gawat darurat jika belum diketahui, dilakukan kembali ke korban dalam monitoring hingga tim penolong tiba. Bernapas normal atau nadi teraba atau tidak. Selanjutnya, lihatkah apakah pasien tidak bernapas dan periksa nadi secara simultan dalam 10 detik. Pastikan apakah nadi benar-benar teraba. Jika pernapasan tidak normal, nadi teraba, berikan bantuan napas menggunakan back mask, depis, dan filter. Pastikan sel masker rapat. 1. Bantuan napas tiap 3-5 menit, 3-5 detik, atau sekitar 12-20 napas per menit. Mulai kompresi apabila denyut nadi kurang dari 60 kali per menit, disertai tanda gangguan perfusi. Aktifkan sistem respon gawat darurat setelah 2 menit. Apabila belum dilakukan, lanjutkan bantuan napas, berikan nadi 2 menit. Bila nadi tidak teraba, mulai RJP, lanjutkan ke kotak RJU. Selanjutnya, jika dia hilang kesadaran, aktivasi sistem respon gawat darurat. Jika belum dilakukan, ambil ID dan defibrilator. Next, RJP dilakukan oleh satu penolong, mulai siklus 30 kompresi dengan 2 ventilasi, menggunakan back, depis, dan dengan filter dan sel rapat. Gunakan rasio 15/2 bila penolong kedua ada. Gunakan air segera setelah alat tersedia. Setelah 2 menit, jika masih sendirian, aktifasi sistem respon gawat darurat dan ambil AED. Bila belum dilakukan AED, menganalisis irama. Yang pertama, berikan shock, lanjutkan RJP segera hingga 2 menit sampai disarankan oleh AED untuk kembali melakukan analisis irama. Lanjutkan hingga tim bantuan hidup lanjut mengambil alih atau korban mulai bergerak. Baik, next. Algoritma bantuan hidup jantung pada kasus henti jantung untuk pasien tak terduga konfirmasi. Nah, di sini yang tak terduga tetap kita gunakan APD lengkap dan batasi personal, dan mulai RJP, berikan ventilasi, gunakan feedback depis dengan filter dan sel yang rapat. Jika tidak tersedia, gunakan sungkup wajah non subrating, pasang monitoring defibrilator, persiapkan intubasi. Perhatikan irama shock table dan terapkan prioritas intubasi. Lanjutkan RJP dan hentikan kontraksi dada saat intubasi. Baik, langkahnya yang kedua, RJP 2 menit atau akses infus line atau IO intraoral, dan berikan RJP 2 menit ada akses infus line 10 atau intraoral epinefrin. Dan irama shock table-nya kita bisa lihat, RJP 2 menit, epinefrin, diberikan epinefrin tiap 3-5 menit. Irama shock table-nya dilihat dulu, ya, jika iya, berikan RJP 2 menit, amiodaron dan lidocain atau lidocain atasi penyebab reversibelnya.
Dan irama shock table-nya sebagai berikut, berikan RJP 2 menit atas penyebab reversibelnya. Bila terdapat, kita lakukan RJP 10-11 lagi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tak luput dari kesalahan saya ucapkan terima kasih banyak dengan Namo Santi. Om Santi 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 Om.